Pagi ini sini mau membicarakan apa nih? Ya Kak, pagi ini mungkin ada siram rohani, mungkin berbagi ilmu dari Cindy Kak, sambil belajar gitu kan Kak. Ya. Ada apa judul tema kita nih pagi ini? Baik Kak, pagi ini mungkin kita akan sama-sama membahas atau mengingatkan lagi sesama manusia ya Kak. Iya. Yaitu mungkin judulnya 94 itu jati diri manusia sesungguhnya Kak. Mungkin agak berat ya Kak kajiannya Kak. Iya. Ya, kita juga harus memahami bagaimana jati diri kita sebagai manusia ya. Nah, inilah yang akan dibahas oleh Cindy. Ya, silakan Cindy. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Cindy Sundari, biasa dipanggil Cindy. Saya berasal dari UIN Imam Bonjol Padang. Yaitu sekarang semester 7, hampir semester akhir ya Kak. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga sampai saat sekarang ini kita masih diberikan kesehatan, bisa melangkahkan kaki, mengalirkan tangan ke tempat kerja kita masing-masing ya Kak. Dan tidak lupa pula selawat beriringkan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menghantarkan kita dari alam kebodohan yang jauh dari teknologi hingga ke zaman sekarang yang penuh teknologi ya Kak. Mungkin kita lanjut ke bagaimana Kak? Iya, silakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya pribadi akan menyampaikan sebuah materi, mungkin bisa dibilang siraman rohani, karena berbagi itu sangat penting sesama manusia, mengingatkan itu sangat penting sesama manusia, walaupun hanya satu ayat ya Kak. Yang mana tema pada hari ini yaitu jati diri manusia sesungguhnya. Kita sama-sama tahu nih Kak, kita hidup di dunia ini tujuan kita apa ya Kak? Mungkin sebagian orang mungkin bisa berpikir kita hidup di dunia ini untuk bekerja, mencari makan, mencari nafkah untuk anak kita, anak istri kita, dan untuk para siswa mungkin untuk belajar, untuk bermain, ada mainnya dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak terlupa mungkin Kak. Makanya untuk itu dalam seminggu kan ada 7 hari ya Kak. Mungkin setidaknya satu hari kita harus mengingat akhirat Kak, supaya kita tidak lengah, tidak lupa akan tanggung jawab kita sebagai manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rahbahu," yang artinya Kak, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Terkait pertanyaan ini Kak, timbul beberapa pertanyaan nih Kak, yang bisa dibilang kita sendiri bisa bertanya, introspeksi untuk diri kita. Siapakah kita sebenarnya Kak? Mau kemana kita? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Mungkin satu-satunya sini bahas yang pertama itu siapakah saya? Terkait pertanyaan ini, apakah tujuan hidup kita di dunia ini sebagai seorang muslim? Allah juga menegaskan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 119 yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasyan wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul azim, yang mana artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, kandungan ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ini sangat dalam kandungannya Kak. Karena Allah menyampaikan kepada umatnya, kepada hambanya, tujuan kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk bermain, bersenda gurau, atau untuk hanya bekerja saja, tapi hidup kita di dunia ini ada tujuan dan arah kita Kak. Yang mana pertanyaan yang pertama yaitu siapakah saya? Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan menciptakan makhluk lainnya seperti langit, bumi, hewan dan tumbuh lainnya, segala sesuatu itu ada tujuan dan maksud Allah untuk menciptakan itu Kak. Dari keistimewaan berupa kemampuan berpikir yang melebihi makhluk lainnya yaitu manusia Kak. Manusia kan diciptakan oleh Allah sesempurna ciptaannya daripada makhluk lainnya. Beruntung dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita Kak. Nah,
manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hakikat pertama ini berlaku bagi seluruh umat atau hamba Allah di seluruh dunia. Berarti tidak ada perbedaannya Kak, maupun itu umat Muslim, non Muslim, Kristiani dan lain sebagainya. Kita sama-sama umat manusia hamba Allah. Sebagaimana ciptaan Allah itu di luar alam yang disebut dengan akhirat, yang mana nantinya kita akan dikembalikan ke akhiratnya Allah. Yang mana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai penciptaan manusia dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5, yang mana artinya auzubillahi minasyaitonirrajim, yang mana sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging yang diberi bentuk dan yang tidak berbentuk, untuk kami perlihatkan kekuasaan Tuhanmu. Nah, di dalam firman Allah ini menjelaskan pada manusia tentang asal muasal diri manusia, bahwa hanya manusia pertama di dunia ini adalah Nabi Adam, yang mana langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah, yaitu dari tanah Kak. Lalu sedangkan istrinya Hawa diciptakan dari bagian tubuh atau tulang rusuknya Nabi Adam. Dan manusia selanjutnya itu barulah diciptakan oleh Allah melalui perantara seorang ibu dan ayah, yang mana dimulai dari setetes air mani tadi yang dipertemukan dengan sel telur dengan sel rahim. Nah, itu yang pertanyaan pertama tadi sudah terjawab Kak, siapakah saya? Yaitu saya adalah seorang insan, seorang hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal darah, segumpal air mani, lalu bergumpal menjadi manusia seutuhnya. Berarti mungkin kalau kita pribadi, mungkin banyak yang tahu siapalah saya, mungkin kita menjawabnya saya Cindy, saya Rosa gitu. Mungkin tapi hakikat sesungguhnya manusia itu belum banyak yang mengetahuinya Kak. Mungkin tujuan Cindy di sini mungkin untuk menyampaikan lagi, mengingatkan lagi kita sesama-sama manusia, bahwasanya kita ini manusia adalah makhluk Allah, hamba Allah, yang mana yang telah tercantum tadi di dalil tadi Kak. Nah, timbul pertanyaan kedua Kak. Tadi kita udah tahu siapakah diri kita ini, yaitu hamba Allah. Nah, apa tujuan saya? Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apakah tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk bekerja saja, ataukah untuk mencari seorang istri yang cantik, yang kaya, ingin mencari suami yang kaya, ingin mencari suami yang tampan, ganteng? Apakah itu tujuan kita hidup di dunia ini? Mungkin untuk duniawi itu ya Kak. Mungkin arti sesungguhnya tujuan hidup kita di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang mana telah ditegaskan dalilnya di dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 ya Kak, yang mana berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yang artinya akan tetapi urusan dunia bukan berarti tidak dikerjakan, tapi segala sesuatu yang kita kerjakan hanyalah sebuah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil yang tujuan hidup kita di dunia ini adalah Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Dan Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan kita ini sudah dijelaskan dan ditegaskan oleh Allah di dalam surat Quran surat Az-Zariyat ini, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Namun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah tidak berarti kita meninggalkan duniawi juga Kak. Duniawi sebagai perantara kita juga Kak. Yang mana yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, di seminggu ada 7 hari ya Kak. Senin sampai Minggu. Setidaknya kita sebagai hamba Allah mengingat akhirat 1 hari saja Kak. Mungkin dari Senin sampai Sabtu kita sibuk bekerja ya Kak. Setidaknya hari Minggu kita kaji lagi ilmu agama sedalam-dalamnya. Berarti segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita cari itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar kita di dunia ini untuk bekerja, menafkah, mencari uang, mencari ilmu, tapi tidak semata-mata hanya untuk dunia ini saja. Akan tetapi kita selingkan untuk akhiratnya juga. Berarti apa yang kita kerjakan untuk di dunia ini hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu tujuan hidup manusia di dunia ini Kak. Lalu timbul lagi pertanyaan Kak, setelah tahu kita siapa, apa tujuan kita sih hidup di dunia ini, lalu ada timbul pertanyaan lagi, mau kemanakah saya? Mungkin kalau pribadi yang masih belum paham mungkin Kak, mungkin kalau kita tanya
mau kemana kamu? Mungkin pertanyaannya mungkin besok planning saya kalau udah tamat kuliah mau kerja, mungkin planning saya setelah tamat kuliah mau nikah. Iya. Bagi siswa dari SD mungkin tamat SD saya mau masuk SMP, mungkin tujuan itu termasuk tujuan untuk di dunia bisa aja. Mungkin kalau untuk akhirat yang mana setelah kita mengenal jati diri manusia tadi Kak, yang mana hidup di dunia fana ini hanya untuk beribadah, namun pasti segala sesuatu yang telah kita kerjakan di dunia ini pasti ada balasannya Kak. Baik itu kecil ataupun besar, nanti balasannya nanti tibanya di akhirat. Yang mana Allah telah menegaskan juga di dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang mana bunyinya Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Subhanallahul azim, yang mana artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau seberat sebesar biji zarah, niscaya dia akan mendapatkan balasannya Kak. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun hanya sebiji zarah pun pasti ada balasannya di akhirat Kak. Nah, dari pertanyaan tadi, dari dalil tadi kita udah terjawab Kak mau kemana saya, yang mana juga dalilnya itu semua pilihan itu tergantung manusia itu sendiri Kak. Yang mana jika dia mengerjakan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tujuan kita nanti maunya ke surga. Namun jika perintah Allah ditinggalkan begitu saja, pastilah sudah terjawab sendiri lah, mungkin ke neraka, mungkin seperti itu. Juga ada dalilnya itu sebagai firman Allah dalam Quran surat Muhammad ayat 15 yang mana bunyinya Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Pada akhirnya terjawab sudah, manusia akan kembali kepada Allah, yang mana firman Allah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Nah, pertanyaan ketiga tadi kalau udah terjawab juga, mau kemana saya, itu tergantung pribadi kita. Jika kita ingin masuk surga, pastilah nanti pilihannya mengerjakan segala amal ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau kita memang ingin memilih jalan yang neraka, mungkin sebagian mungkin ada yang tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jati diri manusia tadi sudah terjawab 3 pertanyaan tadi Kak. Siapakah saya? Saya seorang insan, seorang hamba Allah yang diciptakan dari segumpal darah, setetes air mani, yang diciptakan sesempurna mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara ayah dan ibu kita. Dan mau kemana Kak? Apa tujuan kita hidup di dunia ini juga telah terjawab juga. Tujuan kita hidup di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Walaupun pekerjaan duniawi kita kerjakan, namun kita selengkan akhiratnya, yang mana dalam seminggu ada 7 hari, sisipkan 1 hari saja untuk mengingat akhirat, walaupun hanya 1 hari saja Kak. Jadi terkadang kita sempat berpikir udah capek kerja Senin sampai Minggu, kadang kalau capek ingin liburan, santai-santai dengan keluarga atau dengan teman-teman, lupakan akhirat ya Kak. Mungkin untuk mengingatkan lagi bahwasanya jati diri kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Boleh bekerjalah untuk anak istri kita, mencarilah ilmu, namun jangan sampai tinggalkan akhirat. Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pekerjaan yang halal, dan carilah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang bermanfaat dan akan mendapatkan pahala jahiliyahnya ketika kita telah meninggal dunia. Dan tadi jati diri manusia ini juga telah terjawab, mau kemanakah saya, tergantung pribadi itu jawabannya. Jika ingin masuk surga, maka kerjakanlah segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu tidak mengerjakannya, berarti kamu telah memilih jalan neraka-nya Allah.
gitu Kak, mengenai jati diri manusia Kak. Gimana menurut Kakak? Apakah ada pertanyaan yang ingin Kakak sebutkan? Iya. Ya berarti tujuan kita tuh sudah tahu ya, yang untuk berbuat kebaikan ya, dan selalu mengingat dalam satu minggu mengingat akan akhirat. Ya berarti kita memang harus terus berbuat baik ya, refleksi diri kita tentunya ya, ke arah yang lebih baik. Jangan dengan berbuat selalu yang tidak diridai Allah ya, diridai Allah ya, dan yang tidak baik ya, apalagi buat anak-anak pelajar nih. Di zaman muda inilah kita bisa membentuk jati diri kita gitu kan. Ada yang suka telat datang gitu kan, ada yang udah di kalau sekarang. Semalam kakak lagi nonton apa ya, film perjuangan gitu kan, betapa susahnya kita untuk belajar beribadah ya di zaman itu ya. Dan di saat sekarang kita tinggal sebagai pelajar ya, kita harus belajar yang giat ya sini ya, dan menjaga kemerdekaan itu biar tetap kita menjadi bangsa yang lebih baik ya. Ya sebagai pelajar atau sebagai manusia, kalau kita yang bekerjalah dengan yang baik ya. Terus juga buat mahasiswa-siswi, ini menurut pandangan sini sekarang gimana nih untuk anak-anak generasi kita gitu? Menurut pandangan sini Kak, mungkin sebenarnya kita sebagai hamba Allah untuk mengenalkan jati diri kita kepada anak-anak kita, sepatutnya kita perkenalkan mulai dari dalam kandungan Kak. Mungkin bunyinya atau mendengarnya agak aneh, agak gimana caranya mengenalkan anak kita mengenai jati diri manusia sesungguhnya sedangkan dia masih dalam kandungan belum keluar. Caranya dengan cara mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, murotal agama. Karena jati diri yang kita bentuk dari kecil anak-anak kita tuh nanti udah dewasa dia akan mengerti gitu kan Kak. Mungkin sebenarnya itu tergantung pribadi orang tuanya Kak. Bagaimana mereka mengajarkan anaknya, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah, ini Nabi Muhammad, ini istri Nabi Muhammad, anak-anak Nabi Muhammad. Mungkin lebih baiknya itu dari dalam kandungan Kak. Mungkin seperti misalkan dari umur 1 bulan kita sini pernah mendengar ceramah dari Ustadz Adi Hidayat Kak. Untuk ingin menjadikan anak kita seorang hafiz Quran atau paham agama, cobalah dengarkan ayat-ayat Al-Quran dari dalam kandungan, dari umur sebulan, mungkin boleh dari surat An-Nas atau surat Al-Baqarah, itu tergantung pribadi yang mana maunya. Tapi berurut Kak, misalkan dari Al-Baqarah gitu atau dari An-Nas kan, nanti udah habis besok Al-Ikhlas gitu Kak. Jadi jangan sampai lupa dicatat gitu Kak. Jadi nanti sampai 9 bulan, sampai dia lahir, apa yang kita dengarkan, apa yang kita ajari tadi akan terekam di dalam otaknya Kak. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Walaupun hanya seorang bayi, hanya seorang janin, tapi Allah kan telah menciptakan manusia dengan kecerdasannya, kelebihannya, keistimewaannya. Allah akan menjawab jika kita ingin anak kita soleh-soleha, hafiz Quran, maka kita mendengarkan murotal dari dalam kandungan dari umur 1 bulan. Nanti insya Allah niat baik kita tadi akan diwujudkan, akan diapakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang, mungkin karena zaman sekarang udah modern, udah krisis apa Kak, teknologi sekarang ya Kak, udah rusak sekarang pandangan anak-anak gara-gara teknologi ini. Mungkin itu kembali lagi tergantung pribadi orang tuanya, bagaimana cara mendidik dan mengajari dan memperkenalkan Tuhan kepada anaknya, Nabi kepada anaknya, itu sangat penting sekali Kak. Karena memang kita tahu Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tahu Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi hakikat aslinya mereka belum paham Kak. Mereka tahu Tuhan saya Allah, Nabi saya Nabi Muhammad. Tapi mereka hanya tahu segitu saja Kak. Tapi tidak mengerjakan, tidak menjalankan perintah yang dijalankan oleh Allah. Karena kan apa yang kita ucapkan belum tentu di hati kita dijalankan ya Kak. Makanya itu untuk penting sekali kita sebagai orang tua untuk memperkenalkan Tuhannya, Nabinya dari dalam kandungan kepada anak-anak kita, agar nantinya setelah dewasa nanti anak-anak kita terbentuk dari jadi anak-anak yang soleh-soleha. Amin. Membahas anak belum nikah kan? Tapi nggak apa-apa.
mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat orang tua ya, termasuk juga kakak ya, juga sebagai orang tua ya, dan juga buat para generasi ya, agar berpikir ke arah yang lebih baik lagi untuk selalu memotivasi dirinya bahwa kalau niat kita udah baik, insya Allah hasilnya pasti baik gitu ya. Tapi kalau niat kita udah salah, ya kadang hasilnya juga akan salah gitu. Intinya ya jangan seuzon juga sama diri sendiri dan juga sama Allah gitu ya. Karena balasannya pasti ada. Dengan dalil tadi Quran surat Al-Ghazalah ayat 7-8. Apapun kebaikannya walaupun sekecil biji zara pun pasti akan dibalas oleh Allah. Dan apapun keburukan yang kita kerjakan walaupun kecil pasti nanti ada balasannya. Mungkin kita hanya bisa bersabar kan. Ya. Oke, semoga bermanfaat buat semuanya ya Cindy ya. Terima kasih Cindy dengan judul yang luar biasa ya. Apa tadi? Membentuk itu Kak, jati diri manusia sesungguhnya. Jati diri manusia sesungguhnya ya. Ya, semoga jati diri manusia atau kita sebagai manusia ya bisa ke arah yang lebih baik lagi ya. Mungkin sekarang masih biasa saja atau masih di situ saja sih atau ada hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan ya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ini ya Sobat Respor ya, jati diri manusia yang sesungguhnya kita bisa memahami ya, memahaminya dan juga bisa transfer terus juga bisa kita berpikir ya ini yang saya lakukan ini salah gitu ya. Jadi bisa menunjukkan jalan ke arah yang lebih baik lagi tentunya ya. Oke, terima kasih Cindy. Semoga selesai PR ini nanti akan memberikan nilai yang baik ya. Dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang sudah didapat di SMP Negeri 4 Padang Panjang. Sebelumnya saya juga minta terima kasih kepada kakak khususnya telah mengizinkan dan memberikan Cindy kesempatan untuk siaran radio di SMP 4 Padang Panjang yang sangat luar biasa ini Kak. Karena kesempatan yang seperti ini sangat jarang sekali ditemukan Kak. Sudah dapat, lebih baik kita lakukan, kita kerjakan, kita coba daripada diam-diam saja duduk bermenungan Kak. Karena ilmunya juga bermanfaat, melatih public speaking kita, melatih keberanian kita untuk berbicara, walaupun masih belepetan, masih salah-salah, namanya kita belajar ya Kak. Terima kasih untuk ajaran Kakak, cara ngomong dan lain sebagainya Kak. Iya, sama-sama, dan terima kasih juga sudah menjadi narasumber kita di pagi ini ya Sobat Respor ya. Jumpa lagi di tema-tema kita yang lain ya Sobat Respor ya. Sukses buat Cindy, mudah-mudahan lancar buat skripsinya dan lancar juga buat wisudanya nanti ya. Semua teman-teman yang dari UIN Membonjong kami ingatkan jangan lupa untuk mengundang lagi teman-teman yang lain ya yang mau PL ya. Nanti insya Allah itu semester depan adik-adik kami ada di sini menggantikan posisi kami. Siap. Kita tunggu ya. Oke Sobat Respor, kita berdua pamit ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan kami selama siaran ya. Semoga ini bermanfaat. Ada lagi yang kesimpulannya yang mau Cindy berikan buat Sobat Respor kita di rumah? Kesimpulan mengenai ini materinya ya Kak. Bahwa kesimpulannya yang Cindy bilang tadi, bekerjalah kita untuk mencari nafkah untuk anak istri, carilah ilmu sebanyak-banyaknya, namun harus digarisbawahi, carilah ilmu yang bermanfaat yang diridhoi Allah, carilah rezeki yang bermanfaat dan halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam seminggu ada 7 hari, selingkan 1 hari saja untuk akhirat. Senin sampai Sabtu bekerjalah, carilah ilmu, tapi sisihkan hari Minggu saja untuk mengkaji Islam. Semoga anak-anak zaman sekarang bisa ada niat dalam hatinya untuk mengkaji Islam lagi, supaya nanti generasi anak muda pecinta Islam tidak hilang dan tidak luntur dimakan zaman atau dimakan oleh teknologi. Begitu Kak. Semoga SMP 4 Padang Panjang lebih maju lagi, lebih jaya lagi. Amin. Dan semoga banyak prestasi-prestasi nantinya yang diciptakan oleh siswa-siswi SMP 4 Padang Panjang. Terima kasih untuk jamuannya untuk UIN Imam Bonjol Padang PPL di sini Kak. Dari segitu saja Kak, makasih Kak. Iya, sama-sama ya. Terlebih dan terkurang selama kita berteman, bergaul ya Cindy ya. Kami juga mohon maaf nih buat teman-teman adik-adik dari UIN Imam Bonjol Padang ya.
Ya, tidak ada manusia yang tidak ada manusia yang sempurna ya, dengan pelayanan yang sudah kita saling berikan gitu ya. Oke. Ini juga Kak, pribadi dan teman-teman lainnya, jika kami anak mahasiswa UIN ada melakukan kesalahan atau salah kata selama PPL di SMP 4 Padang Panjang ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Kak. Iya, oke. Ya, Sobat Respon, kami berdua pamit, mohon maaf, jumpa lagi di episode berikutnya dengan pemateri dan narasumber ya, yang selalu kita hadirkan dari 104,5 Respon FM. Kata dari kami berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.